Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soli-Soli hari ini? Bu Guru harap kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat walaupun harus tetap belajar dari rumah. Nah, sekarang Bu Guru akan membahas tentang pengaruh teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu apa sih teknologi itu? Nah, anakku Soli-Solihah, teknologi itu adalah sebuah sarana dan prasarana yang menyediakan sebuah barang atau komponen yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup umat manusia. Anak-anakku, tahukah kalian, para penemu terdahulu itu telah berusaha sekeras tenaga untuk menemukan sebuah penemuan. Bahkan mereka harus mencoba berkali-kali sampai akhirnya mereka berhasil menemukan penemuan tersebut. Misalnya saja Thomas Alva Edison yang telah mencoba sehingga 9.000 kali sampai 10.000 kali sampai akhirnya beliau dapat menemukan sebuah lampu pijar. Nah, dari sini kita bisa mencontoh karakter-karakter yang dimiliki oleh para penemu seperti pantang menyerah, tekun, hingga kita dapat mencapai cita-cita yang kita harapkan. Baik, penemu-penemu yang sangat berjasa pada kehidupan kita, misalkan di sini ada Michael Faraday dan Nikola Tesla yang berjasa di bidang kelistrikan. Kemudian yang ketiga ada Thomas Alva Edison, di mana beliau yang telah menemukan lampu pijar. Yang keempat, beliau adalah Charles Goodyear, dan yang kelima John Boyd Dunlop, di mana beliau-beliau ini yang telah menemukan ban. Kemudian yang terakhir, ini adalah Bapak Kebanggaan Republik Indonesia, yang tak lain adalah Bapak B.J. Habibie, di mana beliau telah menemukan teori crack progression on random atau yang biasa disebut dengan teori faktor Habibie yang sangat berjasa sekali pada bidang penerbangan. Nah, anak-anakku, tahukah kalian pengaruh penemuan listrik ini bagi kehidupan kita saat ini? Kita lihat ya, sebelum ditemukannya listrik, ayah Bu Guru atau kakek nenek Bu Guru dulu itu belajarnya hanya menggunakan lampu minyak, yang mana penerangannya itu tidak terlalu nyaman ya, masih agak remang-remang, sehingga ini sangat mengganggu saat mereka belajar. Kemudian setelah ditemukannya listrik, seperti yang sudah kita rasakan saat ini, anak-anakku di rumah belajar dengan sangat nyaman karena penerangannya sudah sangat cukup. Dan kalian dalam malam hari, pada malam hari maksud Bu Guru, kalian juga bisa belajar dengan nyaman tanpa harus khawatir dengan kegelapan, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, pengaruh penemuan listrik ini ya, masih ya. Nah, anak-anakku, tahukah kalian gambar apa itu? Nah, betul sekali. Itu merupakan setrika arang yang dulu sempat in pada zamannya ya. Ini merupakan setrika yang digunakan oleh kakek nenek kita sebelum ditemukannya listrik. Ini sangat susah sekali ya untuk menggunakan ini. Jadi para kakek nenek itu harus membakar arang dulu sehingga menjadi bara, kemudian barulah mereka menyetrika. Dan setrika ini pun sangat berat anak-anakku. Berbeda sekali dengan setrika zaman sekarang. Ya, baik, kita lihat ya. Modelnya sudah lebih modern dan yang pasti ini juga sangat ringan dan simple. Oke, next. Sebelum ditemukannya listrik, kakek nenek kita itu dulu memasaknya hanya memakai tungku. Panas ya, bisa kalian bayangkan di sana ada api. Kemudian sekarang kita memasak nasi itu dengan mudah dan cepat dengan adanya rice cooker atau magicom yang sudah ada di rumah-rumah kita ya, insya Allah ya. Baiklah anak-anakku, Bu Guru lanjutkan. Nah, ini merupakan penemuan-penemuan di bidang teknologi informasi. Kalian pasti sudah pada kenal sama alat-alat ini ya. Ada komputer, ada laptop, tablet, smartphone, modem, dan yang lain-lain. Apa sih sekarang pengaruh penemuan teknologi informasi ini bagi kehidupan kita? Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada televisi. Tahukah kalian televisi ini sangat berpengaruh sekali bagi kehidupan sosial kita? Apa sih pengaruhnya?
kita dapat mengetahui kejadian-kejadian sekitar, misalkan gempa, bencana yang lain-lain dengan sangat cepat. Baik itu gempanya ada atau terjadi di luar negeri, dengan adanya televisi ini kita langsung dapat mengetahuinya. Dan sangat cepat informasi yang dapat kita dapatkan. Kemudian dalam kehidupan berbudaya, televisi juga dapat mempengaruhi kehidupan kita. Jadi orang-orang itu dapat melihat berbagai macam budaya orang lain yang ditayangkan di TV. Mudah sekali kan? Kemudian yang ketiga, di bidang ekonomi. Jika kalian merupakan produsen sebuah produk, kalian itu bisa menawarkan barang-barang kalian dengan cara mengiklankannya di televisi. Jadi tidak perlu lagi kalian pergi door to door untuk mempromosikan barang-barang yang akan kalian jual. Kemudian di bidang pendidikan, yang tak kalah pentingnya, televisi itu dapat menambah ilmu pengetahuan melalui acara-acara televisi yang edukatif seperti sekarang ini, di mana pada saat pandemi ini kita tidak dapat bertemu secara langsung. Anak-anak juga dapat mengakses segala informasi tentang pendidikan lewat televisi. Kemudian televisi ini juga memberikan kita dampak positif dan negatif. Kita bahas dulu yang positif ya anak-anakku. Yang pertama, dapat menambah wawasan. Itu sudah pasti. Dengan televisi kita dapat menguak semua informasi yang ada di situ. Tapi yang jelas kalian harus menyerap yang positif-positif saja ya. Kemudian yang kedua, sebagai sarana hiburan. Ketika solih-solihah lagi bosen nih di rumah karena sekarang lagi pandemi, kalian bisa dengan cepat setel TV kalian masing-masing. Kemudian yang ketiga, untuk sarana belajar. Sudah banyak channel-channel di TV itu yang menyediakan beberapa konten tentang pendidikan. Dampak negatif dari televisi itu adalah biasanya kita akan meniru ucapan dan perkataan yang kurang baik yang disiarkan dari televisi. Semoga anak-anakku semuanya tidak seperti ini ya nak ya. Kemudian yang kedua, meniru perbuatan atau adegan yang kurang baik. Dan yang terakhir adalah acara yang tidak mendidik. Jadi anak-anakku, karena kalian sudah pinter ini ya, sudah bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk, silahkan kalian pilih sendiri acara-acara mana yang baik dan yang tidak baik untuk kalian. Kemudian penemuan di bidang teknologi yang selanjutnya adalah smartphone. Ini juga dapat berdampak pada kehidupan sosial kita. Misalkan berkomunikasi jarak jauh, kita sudah sangat mudah melalui telepon, Instagram, WA, Facebook, dan yang lain-lain. Di bidang budaya juga begitu, kita dapat memperkenalkan budaya sendiri dengan sangat mudah. Kalian tinggal upload saja di YouTube, kemudian orang-orang bisa mengenal budaya-budaya kita. Kemudian di bidang ekonomi, keperluan bisnis seperti jual beli online juga sangat dipermudah dengan adanya smartphone ini. Dan di bidang pendidikan, sarana pembelajaran jarak jauh akan juga dapat dipermudah dengan smartphone. Seperti yang kita lakukan saat ini ya, kita daring dengan menggunakan smartphone kita masing-masing. Nah, lagi dampak smartphone ini juga bisa positif dan negatif. Kita bahas dulu yang positif ya anak-anakku. Yang pertama, sebagai sarana komunikasi, sebagai sarana hiburan, dan sarana belajar. Itu sudah pasti. Kemudian yang negatif, bermain game yang tidak mendidik. Kemudian kecanduan bermain HP dan kurangnya bersosialisasi. Jadi ketika kalian sudah bermain HP, kecanduan HP, pasti kalian tidak akan mudah bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Kalian akan stuck main HP terus dari pagi sampai malam di rumah terus, sehingga kalian kurang interaksi dengan orang-orang sekitar. Selanjutnya kita akan membahas tentang penemuan di bidang transportasi. Anak-anakku, kalian bisa lihat di situ ada gambar pesawat terbang, kapal laut, truk, dan lain sebagainya. Baik, kita bahas satu-satu apa saja sih penemuan di bidang transportasi. Yang pertama ini ada dump truck pertambangan. Apa sih kelebihan dump truck ini? Yang pertama, dump truck ini dapat mengangkut 365 ton beban. Dan tinggi dump truck ini dapat mencapai 7 meter. Jadi anak-anak, jika kita akan membawa
bahan-bahan tambang dari tempat satu ke tempat yang lain dengan menggunakan dump truck akan lebih cepat dalam mengangkut bahan-bahan pertambangan. Kemudian yang kedua ada mobil listrik, yaitu mobil bertenaga listrik yang pastinya ramah lingkungan. Kemudian selanjutnya ada pesawat, di mana pesawat ini dapat menempuh jarak jauh dengan cepat dan dapat memuat lebih dari 300 penumpang. Nah, anak-anakku, tahukah kalian dulu sebelum adanya pesawat, para jamaah haji untuk berangkat ke Mekah itu menggunakan kapal laut yang dapat memakan waktu berbulan-bulan untuk sampai ke Mekah. Dengan adanya pesawat, alhamdulillah para jemaah haji itu sudah bisa sampai ke Mekah dalam waktu yang sangat singkat. Selanjutnya ada drone, yang sekarang akhir-akhir ini di negara-negara maju itu drone ini digunakan untuk mengantar barang. Dan kita tidak asing juga dengan drone untuk pertanian, di mana drone ini dapat menyiram, memupuk area persawahan yang ada. Next, oke, ternyata sudah selesai ya. Baik anak-anakku, dari penjelasan yang sudah kita bahas, Bu Guru harap kalian dapat mencontoh sifat dan karakter para penemu itu, di mana beliau-beliau itu tidak pantang menyerah dan tekun sampai cita-citanya beliau itu tercapai. Kalian juga dapat mencontoh hal-hal yang dilakukan oleh para penemu. Jadi kalau penemu itu bisa menemukan sesuatu, kalian pasti bisa. Kalian bisa mencontoh penemuan tersebut dan menginovasikan menjadi penemuan yang lebih update gitu ya. Dan jangan lupa dalam menggunakan teknologi yang sudah berkembang saat ini, anak-anakku, Bu Guru harap kalian itu bisa bijak memanfaatkannya. Jangan sampai dampak-dampak negatif itu muncul dalam diri kita masing-masing. Kalau begitu, Bu Guru akhiri untuk pertemuan kita kali ini. Bu Guru ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.